Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Vina. Oke, kita masih di pembelajaran fisika untuk KD 3.5 4.5 di kelas 12. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas materi mengenai rangkaian RLC. Oke, untuk tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu diharapkan peserta didik mampu membandingkan dan memahami rangkaian arus bolak-balik dengan benar sehingga menjadi cerdas, bertakwa, dan berakhlak mulia. Oke, simak penjelasannya berikut ini. Oke teman-teman, sekarang kita langsung ke pembahasan materinya ya. Nah, kita di sini akan membahas mengenai rangkaian arus bolak-balik untuk kelas 12. Nah, langsung saja ke materinya. Rangkaian RLC. Apa sih itu RLC? Sebenarnya RLC itu, R itu adalah resistor, L itu adalah induktor, dan C adalah kapasitor. Nah, pada rangkaian arus bolak-balik itu terdapat hambatan yang disebut dengan impedasi. Sebelumnya udah kita bahas ya di materi sebelumnya, di mana impedasi ini lambangnya Z. Nah, impedasi dalam satuan ohm itu terdiri atas 3 hambatan nih. Yang pertama ada hambatan murni atau R, kemudian hambatan induktif atau XL, dan yang ketiga hambatan kapasitif atau XC. Nah, sebelum kita ke rangkaian gabungannya atau rangkaian ke RLC-nya, kita bahas terlebih dahulu mengenai rangkaian murni, induktif, dan kapasitif. Oke, yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu mengenai rangkaian resistif murni atau resistor ya. Ini dia untuk rangkaiannya. Jadi di sini yang dirangkai itu hanya resistornya aja yang dihubungkan dengan tegangan bolak-balik gitu. Nah, rangkaian resistif ini terjadi jika sebuah resistor, nih ada resistor, diberi tegangan bolak-balik. Kemudian ada arus yang mengalir dan di sini tegangannya itu sefase. Kenapa bisa sefase? Jadi begini, kita lihat grafiknya untuk mudah memahaminya. Jadi kalau misalnya tegangannya itu mencapai arus minimum, jadi di bawah, ketika arusnya minimum, V-nya juga minimum. Ketika I-nya mencapai maksimum, V-nya juga mencapai maksimum. Ketika dia ke minimum lagi, V-nya minimum, maka I-nya juga minimum lagi. Jadi dia tuh selalu sama gitu. Ketika mencapai maksimum, sama-sama maksimum. Jadi seperti itu. Nah, pada rangkaian resistif murni ini, berlaku hukum Ohm. Ingat, hukum Ohm itu V sama dengan I dikali R. Maka pada rangkaian resistif murni seperti ini, V sama dengan I dikali R. Kalau V-nya efektif, maka I-nya juga efektif. Kalau V-nya maksimum, maka I-nya juga maksimum. Intinya V sama dengan I dikali R. Kalian ingat itu. Dimana I itu adalah kuat arus, V adalah tegangan, dan R adalah resistornya. Oke, kita ke contoh soalnya langsung. Ini dia yang pertama. Perhatikan gambar rangkaian berikut ini. Jadi ada rangkaian resistor yang dihubungkan dengan tegangan AC. Jika diketahui R-nya adalah 40 ohm, V maksimumnya adalah 200 volt, dan frekuensi sumber arusnya adalah 50 Hz, tentukan arus maksimum, frekuensi sudutnya, dan besar arus yang mengalir melalui R pada saat 1/60 sekon. Nah, kita jawab, kita buat pakai pen. Kita jawab ya teman-teman. Di sini diketahui R-nya adalah 40 ohm ya. Kemudian V maksimumnya adalah 200 volt dan frekuensinya 50 Hz. Yang pertama ditanyakan adalah arus maksimum. Kemudian yang kedua frekuensi sudut berarti omega. Kemudian yang ketiga di sini ada besar arus. Yang ketiga yang C itu nanti yang ditanyakan adalah I-nya ya, besar arusnya. Oke, langsung saja kita selesaikan. Nah, pertama kita akan cari dulu ini untuk arus maksimumnya. Arus maksimum, ingat tadi rumus hukum Ohm, V sama dengan I dikali R. Kalau yang kita tanyakan adalah I, berarti I sama dengan V per R. Di sini karena di sini yang diketahui V maksimum, berarti I-nya kita gunakan I maksimum gitu ya. Nah, tinggal kita masukkan aja nilainya. I maksimum sama dengan 200/40, maka I maksimum adalah 5 volt. Oke, kemudian yang kedua yang ditanyakan adalah frekuensi sudutnya atau omega. Omega rumusnya 2πf. F-nya udah diketahui nih 50 Hz. Tinggal kita masukkan nilainya, di mana omega sama dengan 2pi dikali 50. 2 dikali 50 sama dengan 100. Berarti omeganya adalah 100pi. Satuannya radian per sekon. Oke, yang ketiga kita cari arusnya, besar arus. Ingat ya persamaan arus, I sama dengan I maksimum sin omega T. Di sini I maksimumnya udah diketahui kan? Kemudian omeganya juga udah diketahui. Dan T-nya di sini 1/60 sekon. Ini dia. Tinggal kita masukkan nilainya. I-nya 5, ya kan? Kemudian omeganya 100pi dan T-nya diketahui ini 1/60 sekon. Berarti tinggal kita jumlahkan aja. Oke, tinggal kita masukkan nilainya. Maka hasilnya adalah 4,33 ampere. Ini adalah arus yang mengalir.
Oke, paham ya teman-teman? Selanjutnya, di sini kita bahas mengenai rangkaian induktif murni. Rangkaian induktif murni atau yang kedua ya, induktor. Nah, pada rangkaian ini bisa kita lihat di rangkaian ini jadi yang dirangkai itu hanya induktornya aja gitu, yang dihubungkan dengan tegangan bolak-balik. Dengan tegangan bolak-balik. Kita bisa lihat di sini, pada rangkaian induktif murni itu V-nya mendahului I atau tegangannya itu mendahului I. Kita bisa mudah untuk melihat diagramnya. Jadi gini, kalau di sini kan yang I itu yang orange ya, warna orange ini. Kemudian yang V itu yang warna biru. Kita lihat yang di atas itu, yang lebih atas itu antara oranye dan biru ini, antara arus dan tegangan, yang di atas itu kan tegangan nih. Berarti tegangannya mendahului dari arusnya gitu. Dia kan ada di atas nih. Kemudian arusnya yang di bawah. Berarti V-nya mendahului I gitu aja ya. Nah, pada rangkaian induktif murni ini berlaku persamaan hukum Ohm juga. Tapi kalau tadi di resistor atau resistif murni itu V sama dengan I dikali R. Kalau di induktif murni itu R-nya diganti XL gitu ya. Jadi induktif murni, induktif itu lambangnya XL. Jadi tinggal kita ganti aja. Kalau V-nya efektif, I-nya juga efektif. Kalau V-nya maksimum, I-nya juga maksimum. Dimana XL itu dirumuskan dengan omega dikali L ini. Ya. Oke. I di situ adalah kuat arus, V adalah tegangan, XL adalah reaktansi induktor, dan ingat reaktansi induktor satunya ohm, sedangkan L di sini satuannya adalah Henry ya. Nah, ini dia Henry atau H gitu aja. Omega adalah frekuensi sudutnya. Oke, lanjut kita ke contoh soalnya. Ini dia. Perhatikan gambar rangkaian berikut. Nah, jadi di sini ada rangkaian induktif ya, dihubungkan dengan ini bolak-balik, tegangan bolak-balik, oke. Di mana L-nya diketahui 0,5 Henry. Kemudian ada arus yang mengalir dan di sini tegangannya 200 sin 200 T. 200 ini adalah V maksimumnya. Kemudian 200 yang di sini itu adalah omeganya. Nah, tentukan arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Kita jawab, diketahui L-nya di sini 0,5 ya. Kemudian V maksimumnya adalah 200, kemudian omeganya adalah yang ini. Kan omega T, berarti omeganya adalah 200 radian per sekon. Yang ditanya I maksimum. I maksimum rumusnya ingat tadi ya. Kalau tadi kan rumusnya V sama dengan I dikali XL. Berarti kalau yang ditanya I sama dengan V maksimum per XL. Tinggal kita masukkan aja nilainya. Nah, karena di sini XL-nya belum diketahui, ya kan, yang diketahui baru L-nya aja, berarti kita cari dulu berapa nilai XL-nya. Kita cari XL, rumusnya omega dikali L. Omeganya adalah 200 radian, kemudian L-nya adalah 0,5. Tinggal kita masukkan nilainya. Nah, ketemu nih, nilai XL-nya adalah 100 ohm. Kalau udah, sekarang tinggal kita masukkan aja ke rumusnya. IM sama dengan PM per XL. Tinggal kita masukkan, maka I maksimumnya adalah 2 ampere gitu ya teman-teman. Oke, sekarang lanjut lagi ke rangkaian kapasitif murni atau rangkaian kapasitor ya. Jadi di sini yang dirangkai itu kapasitornya aja. Nah, ini dia rangkaian kapasitornya ya teman-teman nih. Rangkaian kapasitornya dihubungkan dengan tegangan bolak-balik. Nah, pada rangkaian kapasitor ini, kalau di kapasitif murni, itu kebalikan dari induktif murni. Jadi, kalau di kapasitif murni, itu I-nya mendahului V nih. I-nya kan yang lebih atas nih, mendahului V, gitu ya. Nah, di sini juga berlaku persamaan hukum Ohm juga, hanya saja di sini diganti jadi XC. V sama dengan I dikali XC. Kalau dia pakai efektif, efektif semua. Kalau murni, murni semua gitu ya. Intinya sama aja sih rumusnya, cuma diganti. Dimana di sini XC itu dirumuskan dengan 1 per WCO. Kalau yang WC itu berarti XC gitu aja. Nah, ini dia pengertiannya. I adalah kuat arus, V adalah tegangan, XC adalah reaktansi kapasitornya, kemudian C adalah kapasitornya, dan omega adalah frekuensi sudutnya. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya lagi. Ini dia sebuah kapasitor 50 mikrofarad dihubungkan dengan tegangan AC. Kuat arus listrik yang mengalir memenuhi persamaan I sama dengan 2 sin 100 T. Tentukan tegangan maksimum kapasitornya. Kita jawab. Di sini diketahui C-nya 50 mikrofarad ya. Mikro itu 10 pangkat min 6. Berarti tinggal 50 dikali 10 pangkat min 6. Kemudian I-nya itu 2 sin omega T. Berarti I maksimumnya ini 2. Kemudian omeganya itu adalah 100. Oke.
Nah, yang ditanya adalah V maksimumnya. V maksimum, ingat, kita selesaikan dulu rumusnya nih. V sama dengan I dikali R kalau di hukum Ohm. Berarti kalau misalnya dia di kapasitor, V sama dengan I dikali XC. Deh, kita masukkan aja nilainya. Di sini I maksimumnya yang ini ya, 2. Kan persamaan dari arus I sama dengan I maksimum sin omega T. Berarti I maksimumnya itu 2. Kita masukkan aja nilainya. Nah, berhubung XC-nya belum diketahui nih. XC-nya belum diketahui. Jadi kita cari dulu XC-nya. Rumus dari XC itu tadi kan XC sama dengan 1 per omega C. Jadi kita masukkan nilainya. Omeganya di sini 100 ya. Nih yang ini. Omeganya 100, kemudian C-nya adalah 50 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini kita pindah ruas nih di bawah. Kalau pindah ruas pangkat, maka dia pangkatnya nanti jadi plus. Ini tinggal 100 dikali 50 hasilnya 5000. Hasilnya 200 ohm. Oke. Ini adalah nilai dari XC-nya. Yang kita cari adalah V maksimumnya, berarti tinggal kita masukkan ke rumusnya. Oke. Vm sama dengan I maksimumnya itu adalah 2, kemudian XC-nya itu 200. Oke, maka nilai V maksimumnya adalah 400 volt. Gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke rangkaian RLC gabungannya teman-teman. Jadi rangkaian arus bolak-balik itu kan terdiri dari satu atau beberapa komponen elektronika yang dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik. Jadi komponennya itu ada resistor, induktor, dan ada kapasitor gitu ya. Oke. Nah, ini dia untuk gambar rangkaiannya. Dari resistor, kemudian induktor dan kapasitor itu digabungkan. Dari rangkaian seri seperti ini yang dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Nah, ini dia untuk diagramnya ya. Jadi gini. Resistor itu di sumbu X, kemudian di sumbu Y itu ada XL dan ada XC. Kalau XL atau induktor itu arahnya selalu ke atas. Kalau XC atau kapasitor itu arahnya selalu ke bawah. Sedangkan R itu di sumbu X ya, gitu. Nah, ini untuk diagram tegangannya juga sama. Kalau resistor itu ke arah sumbu X, kemudian ini kalau yang ke atas ini VL berarti ya. VL, kalau yang ke bawah itu VC. Kalau yang bawah itu C gitu. Ingat aja. Nah, dengan menganalisa diagram fasor ini kita bisa peroleh impedasi, nilai impedasi. Jadi impedasi itu adalah resultan dari R dan XL min XC ya. Jadi dirumuskan seperti ini. Z sama dengan akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Kemudian untuk tegangannya juga resultannya seperti ini. Gitu ya teman-teman. Sehingga di sini berlaku hukum Ohm. Untuk impedasi itu V sama dengan I dikali Z. Kalau pada resistor V sama dengan I dikali R, pada induktor itu V sama dengan I dikali XL, dan pada kapasitor V sama dengan I dikali XC gitu ya. Supaya mudah teman-teman. Oke. Lanjut saja sekarang ke sifat rangkaian RLC. Jadi sifatnya itu ada 3 teman-teman. Yang pertama nih, induktif. Di mana XL-nya itu lebih besar dari XC-nya. Kita lihat nih, yang ke atas itu lebih besar dari yang ke bawah. Berarti XL min XC arahnya tetap ke atas ya, karena lebih besar yang ke atas. R-nya tetap kan di sumbu X. Kemudian ini adalah resultan impedasinya ya. Kemudian untuk kapasitif atau kapasitor itu di mana XL-nya itu lebih kecil dari XC-nya nih. Jadi XL-nya itu lebih sedikit nih. Ya kan? XC-nya yang ke bawah itu lebih banyak. Jadi arahnya dia ke bawah. Oke. Kemudian untuk resistif atau resistor ya, di mana XL sama dengan XC. Jadi yang ke atas itu sama dengan yang ke bawah. Oke? Kemudian nih beda fasenya untuk masing-masing rangkaiannya. Kemudian kalau induktif itu dia V mendahului I, kemudian untuk kapasitif itu I-nya mendahului V, dan untuk resistif itu I sepase dengan V. Gitu ya teman-teman. Itu untuk 3 sifatnya. Kemudian dengan menurunkan sifat resistif maka akan diperoleh frekuensi resonansinya. Resistif itu di mana XL sama dengan XC. Oke. Nih. Jadi untuk XL itu kan dirumuskan dengan omega dikali L. Untuk XC itu dirumuskan I per omega dikali C, I per WC gitu ya. Nah, maka diperoleh seperti ini. Ini dikalikan nih, ini dipindah ya. Kalau dia pembagi, pindah jadi pengali. Jadi W dikali W sama dengan W kuadrat, atau omega dikali omega, jadinya omega kuadrat sama dengan 1 per LC. Maka di sini omega kan bisa kita uraikan ya, jadi 2πf kuadrat. 2πf ya kan. Jadi di sini 2πf kuadrat sama dengan 1 per LC. Kemudian 2πf, ini kuadratnya kita pindah, berarti yang sebelah jadi akar gitu ya teman-teman.
Jadi frekuensi sama dengan 1/2pi akar LC gitu teman-teman. Kemudian ada lagi faktor daya. Faktor daya itu merupakan perbandingan antara daya sesungguhnya dengan daya semuanya. Jadi faktor daya itu dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi cos P sama dengan PSG. P itu adalah daya ya. SG maksudnya adalah sesungguhnya, dan PSM atau P semu. Jadi PSG ini bisa juga I kuadrat dikali R. Kalau PSM ini bisa juga I kuadrat dikali Z. Jadi bisa juga R per Z. Jadi gini ya rumusnya. Untuk daya sesungguhnya itu diperoleh persamaan. Jadi PSG, P sesungguhnya sama dengan V efektif dikali I efektif dikali cos P gitu. Jadi P sesungguhnya atau daya sesungguhnya itu bisa juga sama dengan V kuadrat dikali R gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut aja ke contoh soal selanjutnya. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Nah, ini dia untuk contoh soal yang keempat. Sebuah rangkaian listrik arus bolak-balik yang terdiri dari sebuah resistor. Jadi di sini ada resistor, kemudian ada induktor dan ada kapasitor dari sebuah listrik arus bolak-balik. Nah, kita disuruh untuk menentukan impedasi rangkaian, kemudian tegangan maksimumnya berapa, tegangan efektif dan kuat arus efektifnya berapa, dan daya yang diserapnya. Nah, bisa kita lihat di sini nih. Pada rangkaian ini resistornya itu 8 ohm, L-nya itu 32 mH, dan C-nya itu 800 mikrofarad. Kita bisa dilihat pada tegangan bolak-baliknya. Tegangan bolak-balik itu kan persamanya V sama dengan V maksimum. Berarti ini adalah V maksimum sin omega T. Berarti 125 itu omega ya, atau frekuensi sudutnya. Nah, langsung saja diketahui R-nya 8 ohm, kemudian L-nya 32 mH, kita ubah jadi H atau Henry, berarti 32/1000. Jadi hasilnya 0,032 Henry. Kemudian C-nya itu 800 mikrofarad, di mana mikro itu adalah 10⁻⁻⁶. Nah, kita cari impedasinya berapa. Kalau kita cari impedasi, rumus impedasi kan kita membutuhkan resistor. Resistornya udah ada XL dan XC. Nah, XL dan XC-nya itu belum kita ketahui, jadi kita cari dulu. Nah, rumus dari XL sama dengan omega dikali L, maka kita masukkan nilainya. Nah, hasilnya adalah 4 ohm gitu ya. Omeganya yang ini 125, kemudian L-nya 0,032. Kemudian kita cari XC-nya. Ingat kalau XC itu 1/WC gitu ya. Nah, ini dia rumusnya. Omeganya 125, C-nya adalah 800 kali 10⁻⁻⁶. Jadi di sini 10⁻⁻⁶ kita pindah ke atas ya, biar dia jadi positif pangkatnya. Jadi begini. Nah, 128 kali 800 hasilnya 100.000, maka nanti hasilnya adalah 10 ohm. Nah, ini ya untuk X-nya udah diketahui, XL-nya udah, kemudian X-nya juga udah. Sekarang kita cari impedasinya berapa. Nah, persamaannya adalah akar R kuadrat ditambah XL min XC. Kita masukkan nilainya. R-nya itu 8 ya. Ini R-nya 8, kemudian XL-nya itu 4 dan X-nya adalah 10. Maka dimasukkan nilainya. Didapatkan impedasinya adalah 10 ohm. Oke. Nah, yang kedua, kita di sini akan cari tegangan maksimum dan kuat arus maksimumnya ya. Nah, tadi impedasinya 10 ohm. Ini untuk V maksimumnya, ini untuk omeganya. Kita cari tegangan dan arus maksimum. Tegangan maksimum udah kita ketahui nih. Tegangan maksimum atau V maksimum itu nilainya 120. Berarti tegangan maksimumnya adalah 120 volt. Yang di sini belum diketahui nih I maksimumnya berapa. Nah, ingat ya rumusnya tadi. Untuk I maksimum, karena di sini diketahui impedasinya, rumus dari arus maksimum jadinya I maksimum sama dengan V maksimum per impedasi gitu. Tinggal kita masukkan nilainya. Nah, ketemu I maksimumnya adalah 12 ampere. Gitu teman-teman. Ini dia. Kemudian yang ketiga, tegangan efektif dan kuat arus efektif dari rangkaian. Ingat, tegangan dan kuat arus efektif tegangan itu kita udah pelajari sebelumnya ya, di pembahasan sebelumnya. Kita gunakan rumus ini. V efektif sama dengan V maksimum per akar 2. Tinggal kita masukkan aja nilainya. V maksimumnya 120 volt per akar 2 nih ketemunya. Kemudian I efektifnya sama dengan I maksimum per akar 2. Nah, ini udah ketemu. Kemudian yang ketiga, yang keempat, daya yang diserap pada rangkaian. Ini dia rumusnya. V sama dengan V efektif kali I efektif R per Z. Berarti 60 akar 2 dikali 6 akar 2 dikali 8 per 10. Maka nilainya 576 watt. Oke? Ya. Contoh soal yang terakhir, ini adalah soal ujian nasional fisika tahun 2019.
Nah, ini dia. Diketahui di sini kalau satuannya ohm berarti dia resistor. Kalau satuannya Henry berarti dia induktor, dan satuannya farad berarti dia kapasitor ya. Nah, di sini perhatikan rangkaian LSC berikut. Dari rangkaian tersebut, impedasinya 290 ohm, kuat arus maksimumnya 20 mA, rangkaian yang bersifat kapasitif, tegangan efektif ujung BC, jadi ujung BC itu 2,5 akar 2 volt. Pernyataan yang benar berkaitan dengan rangkaian tersebut adalah yang benar, teman-teman. Jadi di sini ada yang salah. Oke, sekarang kita tulis diketahui R-nya 210, L-nya 1,8 Henry, kemudian C-nya 16 mikrofarad. Ini mikro ya, bukan pi. Ini mikro di sini. Mikrofarad. Kalau mikro itu 10 pangkat min 6. Nah, yang dicari adalah yang pertama kita buktikan dulu apakah impedasinya 290 ohm, berarti kita cari impedasinya dulu. Berhubung di sini belum diketahui XL dan XC-nya. Nah, di sini kan ada XL dan XC. Jadi kita cari dulu XL dan XC-nya. XL-nya rumusnya omega dikali L, di mana omega itu di sini omeganya adalah 250. Ini V maksimumnya ya, 5,8, kemudian omeganya 250. Omeganya 250, L-nya 1,8. Berarti hasilnya di sini XL-nya adalah 450 ohm. Kemudian yang kedua kita cari XC-nya. XC sama dengan 1 per WC. Mana omeganya di sini 250, C-nya di sini 16 kali 10 pangkat min 6. Nah, hasilnya XC sama dengan 1 per 250 kali 16 kali 10 pangkat min 6. Ini 10 pangkat min 6 kita pindahkan ke atas ya, biar dia jadi positif. Jadi 10 pangkat min 6 per 4000, hasilnya 250 ohm. Nah, itu dia. Sekarang kita bisa cari impedasinya. Ini dia persamaannya, rumusnya ya. R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Kita masukkan nilainya, R-nya adalah 210, XL-nya 450, dan XC-nya 250. Nah, ini dia. 84.100 itu adalah 290. Jadi impedasinya adalah 290 ohm. Berarti pernyataan yang pertama ini benar. Kemudian yang kedua, kuat arus maksimum rangkaiannya itu apakah benar 20 mA. Nah, di sini kan udah diketahui impedasinya, kemudian udah diketahui V maksimumnya nih 5,8. Jadi kita mau cari berapa nilai dari arus maksimumnya. I maksimum dirumuskan dengan V maksimum per Z. Tinggal kita masukkan nilainya. Maka diperoleh 0,02 ampere. Kalau kita ubah jadi mA, maka dia dikalikan dengan 1000. Jadi 20 mA. Gitu ya, teman-teman. Nah, pernyataan nomor 2 juga udah benar nih. Berarti jawabannya jelas yang jawaban A. Coba, apakah rangkaian tersebut bersifat kapasitif? Kalau kapasitif berarti XC-nya lebih besar dari XL. Kita lihat, XC-nya di sini 250, XL-nya 450. XC-nya nggak lebih besar, berarti pernyataan yang ini salah. Gitu. Oke teman-teman semua, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk like, comment, and share video ini juga. Oke, terima kasih.